Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar kartu prakerja, yaitu tentang update data diri yang kita input di akun prakerja kita. Nah, fungsi dari update data ini mungkin kawan-kawan ada yang ingin merubah data diri yang telah kawan-kawan input saat mendaftar di kartu prakerja. Sebagai contoh misalnya kawan-kawan mendaftar di saat kawan-kawan masih bekerja. Nah, namun sekarang kawan-kawan sudah tidak lagi bekerja. Nah, itu bisa kawan-kawan update datanya ke yang terbaru. Ataupun kawan-kawan ini ya, telah pindah domisili atau alamat, itu juga bisa update data diri. Nah, tapi untuk itu, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see that. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini aku bakal share tutorial, yaitu cara memperbarui data diri kita yang terdapat di akun prakerja kita. Terutama ini hanya berlaku untuk kawan-kawan yang belum lolos dari gelombang 1 maupun gelombang 11 tahun lalu. Tapi untuk kawan-kawan yang sudah lolos, itu nggak bisa update lagi ya, karena ini hanya berlaku untuk kawan-kawan yang tidak lolos saja. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kita ini ya mengupdate datanya? Pada umumnya di sini kalau kita bisa cek di FAQ-nya ini, pada umumnya kartu prakerja itu memang diberlakukan untuk kawan-kawan yang menganggur dan juga bekerja. Tapi prioritasnya itu kawan-kawan yang ini ya, yang putus bekerja atau kena PHK, apalagi di masa pandemi ini. Nah, memang sini boleh di sini ya, bisa kita cek. Ini pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK bisa, ataupun pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Nah, jadi bahwasanya prakerja ini bisa untuk kawan-kawan yang menganggur dan juga untuk kawan-kawan yang sudah bekerja. Tapi kalau aku lihat ya, umumnya rata-rata yang lolos itu yang pada kondisi menganggur atau yang ter-PHK di saat pandemi ini. Nah, bisa jadi kawan-kawan di saat mendaftar dulu statusnya itu masih bekerja, tapi sekarang di 2021 mungkin sudah menganggur gitu, atau sudah lagi tidak bekerja. Nah, kawan-kawan bisa mengupdate biodata diri kawan-kawan di akun prakerjanya, yang dimana mungkin ini akan lebih memperbesar peluang kawan-kawan untuk bisa lolos gitu ya, walaupun ini tidak menjamin gitu. Oke, kurang lebih seperti itulah fungsi dari update data diri di akun prakerja. Oke, di sini jadi kawan aku udah dia sudah lagi tidak bekerja karena kontraknya udah habis, jadi dia minta tolong untuk diupdate akun prakerja dia. Oke ya, jadi kurang lebih ya kita login seperti biasa. Kita login di akun prakerja kita. Nah, sebelum login kawan-kawan harus juga sudah menyiapkan foto KTP ya. Karena apa? Nanti kita bakal mengupload ulang foto KTP kita. Nah, setelah login, nanti otomatis dia bakal keluar update data diri kamu. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi sini aku bakal kasih tutorialnya dulu untuk di laptop. Nanti aku bakal kasih contoh juga untuk yang di HP. Karena tampilan nanti ada sedikit berbeda gitu ya. Oke, jadi di sini semua bisa kita perbaharui kecuali email dan nama lengkap. Nah, jadi di sini kita diharuskan untuk menginput ulang dari jenis kelamin, alamat, status perkawinan, hingga nanti upload KTP. Oke, jadi di sini aku bakal isi dulu biodata dia. Nah, ini juga bisa untuk kawan-kawan yang mungkin di pendidikan ya. Mungkin kawan-kawan dulu daftarnya saat masih D3 gitu. Mungkin kawan-kawan di tahun ini sudah lulus menjadi S1. Bisa juga kawan-kawan update gitu. Juga status perkawinan bisa kawan-kawan ganti. Misalnya kawan-kawan daftarnya dulu masih jomblo, kemudian udah kawin, bisa juga gitu. Atau kawan-kawan yang udah bercerai juga bisa mengupdate data diri di akun prakerjanya. Oke, tapi kalau jomblo ya buat aja masih belum kawin gitu.
Oke. Di sini dia. Kawan aku kemarin dia masih bekerja di 2020 dan kemudian di 2021 ini dia sudah tidak lagi bekerja. Jadi di sini kita klik tidak bekerja. Nah, dengan harapan dia bisa lolos di gelombang 2021 nanti gitu ya. Nah, oke, topik pelatihannya ini bebas kawan-kawan berdasarkan kemampuan kawan-kawan sekalian. Nah, di sini alamat sesuai domisili. Ini bisa juga untuk kawan-kawan yang mungkin berpindah gitu. Mungkin pertama awalnya KTP-nya di Aceh, kemudian pindah ke Sumatera Utara. Nah, itu wajib kawan-kawan ganti juga, tapi harus berdasarkan KTP gitu ya. Oke, setelah diisi kita klik di pilih file ini untuk masukkan foto KTP ya. Nah, foto KTP ini formatnya JPEG atau PNG dengan maksimal ya. Maksimal tuh nggak boleh lebih dari 2 MB. Kalau di bawah 2 MB lebih bagus lagi. Oke, kita klik. Oke, setelah semuanya oke, kemudian kita klik checklist. Saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita klik submit. Nah, nanti bakal keluar lagi pernyataan pendaftar ya. Kan sebelumnya kita harus sudah ujian dulu lah, menjawab soal gitu kan. Ini nggak ada lagi ujian-ujian itu. Langsung ke pernyataan pendaftar aja gitu. Nah, di sini pertanyaannya yaitu dia, apakah saat ini menganggur ya? Karena dia memanglah saat ini sudah menganggur. Kemudian apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Kalau memang kawan-kawan pernah bekerja, klik ya. Kalau misal enggak, tidak. Oke ya. Jadi sebelumnya dia memang sudah bekerja 2020, kemudian habis kontraknya. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Ya. Kemudian kita klik selesai. Oke, nah mungkin memang ya kalau setelah kita isi nggak bakal ada gelombang di sini. Karena kan belum dibuka. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah update biodata diri kita. Nah, terus kayak mana sih kalau misal mau ganti nomor HP? Bisa juga. Nah, kita klik di profil. Nanti di sini bakal ada nomor HP. Nah, kawan-kawan bisa mengklik ubah. Itu bagi kawan-kawan yang belum menghubungkan akun e-wallet ke akun prakerjanya. Jadi bisa juga ubah sekaligus dengan nomor HP kawan-kawan. Oke ya. Nah, seperti aku bilang tadi, aku bakal juga ngasih contoh untuk para pengguna Android ataupun HP gitu ya. Karena ini mungkin beda tampilannya antara laptop dengan HP. Oke. Jadi buat kawan-kawan yang pengguna HP, yang pertama kali kawan-kawan harus ada itu aplikasi Google Chrome. Dan aplikasi Google Chrome-nya harus sudah diupdate gitu ya ke versi terbaru. Nah, untuk mengupdate-nya atau buat cek apakah sudah terupdate apa belum, kawan-kawan harus buka Play Store. Ini dia Play Store atau Google Play. Jadi yang pertama kawan-kawan harus mengklik ini ya, pencarian, kemudian ketik Chrome. Oke, kemudian search. Nah, biasanya dia bakal muncul update atau install gitu ya. Nah, buat kawan-kawan yang belum install, segera install. Tapi kalau misalnya di sini dia minta update, kawan-kawan update gitu ya. Oke, jadi di sini aku update dulu. Tapi kira-kira kalau misalnya kawan-kawan nggak bisa update karena memori penuh, mungkin bisa diabaikan. Tapi usahakan pakai Google Chrome yang terbaru. Walaupun sebenarnya bisa juga tidak menggunakan Google Chrome yang terbaru. Tapi aku takutnya nanti tidak bisa untuk mode desktop gitu. Karena kita memerlukan dalam bentuk mode desktop. Nanti kawan-kawan bisa cek sendiri nanti ya. Oke, sebentar lagi. Oke, jika sudah berhasil update ataupun install, kemudian kawan-kawan klik buka Google Chrome-nya. Oke, setelah muncul tampilan sini, kita ketik kartu prakerja. Oke, kita ketik kartu prakerja, kemudian kita klik yang paling atas. Nah, sebelum kita ini mengupdate datanya, kawan-kawan harus sudah memfoto KTP kawan-kawan sekalian. Nah, jadi kan harus sudah menyediakan foto KTP gitu ya.
Oke, setelah KTP udah ada dan udah tampil seperti ini, kemudian kita klik tanda strip ini ya. Kita klik ini. Kemudian kita klik masuk. Oke, barulah kita login menggunakan akun prakerja kita. Di sini aku bakal menggunakan punya OOM aku. Oke, kemudian login. Oke, nah jadi tampilan seperti ini. Nah, barulah kita menggunakan mode desktop. Mode desktop tuh caranya kita klik di sini. Yang dimaksud mode desktop ini maksudnya gini ya. Tampilan HP kita seolah-olah menjadi komputer gitu, ataupun tampilan seperti laptop. Nah, kita centang situs desktop. Jadi ulang ya, klik titik 3 ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita conteng yang kotak ini, situs desktop. Oke. Dia bakal loading dan bakal muncul submit. Nah, sebenarnya kenapa sih harus menggunakan mode desktop? Karena seperti ini ya, ini ulang. Kalau kita tidak menggunakan mode desktop, nggak ada tombol submitnya. Nah, jadi setelah kalian ngisi ini, nggak muncul submitnya. Nah, maka itu kita harus menggunakan mode desktop agar memunculkan submitnya. Oke, jelas ya. Oke, jadi kita isi jenis kelamin. Nah, karena ini dia udah kawin dan punya tanggungan 2, maka aku isi 2 gitu ya. Oke. Kemudian alamat. Oke, setelah itu barulah kita masukkan KTP kita. Kita klik pilih KTP. Oke, ini gagal, kita ulangi lagi. Oke, udah berhasil ya. Nah, tandanya berhasil dia kalau misalnya muncul nama filenya ini. Oke, setelah semuanya kita isi, barulah kita checklist yang ini. Yang saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Oke, kemudian kita klik submit. Oke, dia bakal muncul juga surat pernyataan ini. Nah, ini kan isi sesuai kondisi klien. Oke, sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itulah cara mengisi menggunakan HP. Nah, seperti gue bilang tadi, apa sih memang manfaatnya? Ya manfaatnya otomatis mungkin bagi kawan-kawan yang sudah putus bekerja gitu atau yang ter-PHK. Nah, dengan cara mengupdate biodata diri ini, kawan-kawan mungkin akan jauh lebih besar atau lebih diprioritaskan untuk lolos menjadi peserta kartu prakerja di 2021 ini. Karena apa? Di sini aku juga udah buat ini ya tutorial bagi kawan-kawan yang gagal. Ini dia cara agar lolos kartu prakerja. Kawan-kawan bisa cek di video aku yang ini. Nah, di sini aku memberikan keterangan tentang cara lolos menggunakan surat pernyataan, yang dimana kawan-kawan udah mendaftar bolak-balik tapi nggak lolos. Nah, bisa cek video aku yang ini. Jadi kurang lebih itu tadi info yang bisa aku share hari ini. Kawan-kawan kalau memang ada yang perlu diperbarui, bisa juga diperbarui. Tapi kalau misalnya kawan-kawan merasa cukup dengan biodata yang telah kawan-kawan input, tidak ada perubahan gitu dari alamat atau status perkawinan atau pendidikan ataupun status bekerja, tidak ada perubahan, ya nggak masalah gitu. Nah, itu tadi nggak perlu lagi kawan-kawan ubah. Kawan-kawan mungkin cuma cukup melampirkan surat pernyataan ini aja. Nah, kalau misalnya surat pernyataan ini nggak lewat juga, kawan-kawan bisa menggunakan trik ini. Kawan-kawan bisa menggunakan trik yang ini, menghubungi PSCS Prakerja dengan
link pengaduan. Nah, ini akan jauh lebih cepat direspon. Jadi kawan-kawan bisa cek video aku dan juga bisa cek di playlist khusus untuk kartu prakerja. Nah, oke ya. Jadi kurang lebih ya itu aja tutorial aku hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Dan semoga kawan-kawan lolos di gelombang selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.